I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Puspita, NPM 2117061020. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dataset housing dengan menggunakan regresi linier. Untuk datanya itu ada price, yaitu harga rumah, area yaitu luas rumah, bedroom, banyaknya kamar tidur, bathroom, banyak kamar mandi, stories yaitu tempat untuk main road, banyak tingkat main road yaitu apakah rumah terkoneksi dengan jalan, ada guest room, ruang tamu, kemudian ada basement, ada hot water heating, ada air conditioning, parking, furnish, kemudian ada semi furnish sama unfurnished. Langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu buat kode untuk mengimpor library, pandas, NumPy, dan fungsi linear regression. Untuk mengimport pandas itu kita gunakan kode ini, import pandas as pd. Pandas ini bertujuan untuk memproses data, memanipulasi data, dan menganalisis data. Kemudian ada NumPy, itu kodenya adalah import NumPy as np, di mana NumPy ini bertujuan untuk menyediakan fungsi untuk merubah array. Kemudian ada fungsi linear regression, yaitu dengan kodenya ini, di mana library ini tuh berfungsi untuk memprediksi atau pendugaan suatu data. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu buat kode untuk membaca dataset dari Google Drive. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengimport data kita ke G Drive, kemudian kita sinkronkan antara Google Colab kita dengan Google Drive dengan kode ini, form google.colab import drive, kemudian drive.moon, kemudian kita sinkronkan. Setelah itu kita panggil dataset housing kita dengan df pd.read underscore CSV, kemudian kita masukkan link data kita yang sudah kita upload di G Drive. Kenapa menggunakan CSV? Karena data kita itu bentuknya adalah CSV. Kemudian nanti hasilnya adalah seperti ini, di mana akan menampilkan 545 baris dan 14 kolom. Kemudian yang nomor 3 itu soalnya adalah buat kode untuk menampilkan output seperti gambar di bawah ini. Yang pertama kita membuat kodenya, yaitu data.info dalam kurung untuk menampilkan informasi data dari housing. Kemudian akan muncul data yang kita inginkan nih, seperti ini, di mana data itu diambil dari data yang memiliki 545 baris dan 14 kolom, serta data itu tuh data types-nya adalah integer semua. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu buat kode untuk menampilkan 5 data terakhir. Untuk menampilkan 5 data terakhir itu kita menggunakan kode df.tiles, kemudian dalam kurung 5. Kenapa kita menggunakan tiles? Karena tail itu untuk memanggil 5 data terakhir. Beda dengan kalau kita mau manggil 5 data teratas, kita menggunakan df.head. Kemudian dia akan menampilkan 5 data terakhir. Lanjut soal nomor 5, yaitu buat kode untuk menampilkan banyak baris dan banyak kolom pada dataset. Untuk menampilkan banyak kolom dan banyak baris, kita itu akan menggunakan sintaks ini nih, total underscore rows, kemudian total underscore kolom, sama dengan df.sets, kemudian kita print. Maka kita akan memperoleh hasil, yaitu total baris 545 dan total kolom ada 14. Kemudian kita lanjut nomor 6, yaitu buat kode untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan harga rumah. Jawabannya kita kodekan dulu. Untuk harga rumah itu menggunakan kita itu menggunakan fungsi log, karena yang kita inginkan hanya mengambil data price atau harga rumah saja. Maka nanti hasil yang akan diperoleh adalah berapa harga-harga rumah yang tersedia dalam si data tadi. Lanjut nomor 7 itu soalnya buat kode untuk menampilkan data dari kolom yang menjelaskan selain harga rumah. Nah, selain harga rumah sama aja, kita masih menggunakan fungsi log, tetapi di bagian sini kita tambahkan tanda seru dan df columns. Kenapa?
Karena tanda seru ini tuh berfungsi sebagai untuk membaca ini nih. Tanda seru sama dengan itu sama aja kayak bukan merupakan gitu, bukan merupakan bagian dari price, maka dia itu akan menampilkan kolom di mana itu selain harga rumah. Jadi kolom price itu dia tidak akan ada di data ini gitu. Kemudian yang nomor 8 itu prediksi harga rumah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Fajar. Untuk memperoleh untuk memprediksi suatu harga rumah, kita akan memasukkan dulu variabel X, yaitu menggunakan semua kolom kecuali kolom price, karena variabel X ini adalah variabel independen atau fitur. Kemudian setelah itu, kita tentukan juga nih variabel Y atau variabel target, di mana nanti yang muncul itu adalah harga-harga atau price-nya. Setelah itu kita akan menentukan variabel target atau tujuan, kemudian membangun model regresi linier dengan membuat variabel baru, yaitu model dari linear regresi ini. Kodenya seperti ini. Kemudian kita melatih model dengan data X dan data Y yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu baru kita akan membuat prediksi baru untuk rumah dengan kriteria yang Fajar inginkan, di mana Fajar itu menginginkan rumah dengan kriteria bertingkat 3, kemudian luasnya 4.305, kemudian memiliki 4 ruang tamu, 4 kamar tidur, dan seterusnya. Kita akan masukkan kriterianya itu di sini. Setelah kita masukkan kriteria, kemudian mencari harga prediksi dengan memprediksi model dari variabel rumah yang telah diprediksikan sebelumnya. Ini kita akan menampilkan hasil prediksi dengan print prediksi harga rumah. Kemudian nanti akan muncul harga rumah yang sesuai dengan kriteria yang Fajar inginkan. Prediksi ini tuh bisa digunakan untuk mempermudah si Fajar dalam dalam prediksi harga rumah berdasarkan dengan kriteria yang dia inginkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, yaitu soalnya adalah berapa prediksi harga rumah tersebut dalam USD. Nah, prediksi harga rumah itu adalah ini nih, seperti ini. Ini hasil dari regresi linear yang sudah dilakukan. Maka akan muncul prediksi harga rumah sebesar ini, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh si Fajar. Kemudian nomor 10, menurut kamu bagaimana pengaruh antara variabel terhadap harga rumah? Berikan analisismu. Jelas berpengaruh ya antara variabel X dan variabel Y, atau variabel fitur atau kriteria yang diinginkan oleh si Fajar itu berpengaruh terhadap berapa prediksi harga rumah yang diperoleh oleh si Fajar. Kenapa? Karena variabel independen atau X itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Fitur yang diinginkan ini merupakan suatu variabel dependen atau variabel X, sedangkan harga itu adalah variabel Y, di mana keduanya ini akan saling mempengaruhi gitu. Ketika fitur yang kita inginkan seperti ini, maka akan mempengaruhi harga yang diperoleh. Kemudian Fajar itu dengan menggunakan model regresi linier sudah memperoleh harga rumah sebesar ini, dan prediksi ini tuh dapat digunakan untuk mencari rumah yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh si Fajar dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.